有死气魂，夜风，直层11层。Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Ye Peng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Buyutnya telah mengorbankan nyawanya hanya demi dirinya memasuki tempat tipuan ini. Tetapi dia mengatakan bahwa nenek moyang jangan khawatir, karena setelah dia keluar dari sini, dia pasti akan mengadakan pemakaman yang bagus untuk nenek moyang. Sebelum kemudian sebuah boneka tiba-tiba muncul dan menyerang dirinya. Sementara saat ini di kedalaman istana bawah tanah, terlihat seseorang yang bernama Kaisar Qin. Dia merupakan pemilik rumah suci. Saat ini dirinya sedang mengukir boneka perang, tapi kemudian dia merasakan seseorang akan datang ke tempatnya. Namun dia sangat senang karena siapapun yang datang dia sudah siap untuk membunuh mereka semua. Sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak Kaisar Qin, yang mana mungkin saja orang yang datang itu bukanlah orang dari Istana Dao 9 Surga. Tetapi setelah berpikir lagi bahwa hanyalah sedikit orang yang bisa membuka pintu masuk ke sini dengan kekuatan kosmik selain orang dari Istana Dao 9 Surga. Alhasil dia pun kembali yakin bahwa orang yang datang itu pastilah orang dari Istana Dao 9 Surga. Kaisar Qin itu kemudian memerintahkan boneka perangnya untuk naik ke atas dan bersembunyi terlebih dahulu. Di sini kita dijelaskan bahwa dahulu kala ketika Kaisar Qin sedang menerobos ke ranah ilahi, tiba-tiba Kaisar Qin mendapat serangan diam-diam dari Istana 9 Surga. Hal itulah yang membuat Kaisar Qin memiliki dendam yang sangat dalam terhadap Istana Dao 9 Surga. Kemudian boneka perang yang diaktifkan oleh Ye Peng sebelumnya muncul di sana. Sang Kaisar Qin langsung memeriksa boneka itu dan lalu mendapati bahwa boneka itu diaktifkan oleh api abadi. Sang Kaisar Qin pun langsung mengerutkan kening dan berpikir. Sebelum kemudian Ye Peng dan Xuan Yu pun juga sampai di sana. Ye Peng mengatakan bahwa teknik pengukiran bonekamu sangat halus. Ye Peng langsung menyadari bahwa orang di depannya ini pastilah adalah seseorang yang legendaris. Namun di saat itu setelah penyelidikan, Xuan Yu mengabarkan kepada Ye Peng bahwa obat penawar Podo tidak ada di tempat ini. Kemudian Kaisar Qin itu meraung seraya menggelegar bahwa semua orang dari Istana Dao 9 Surga semuanya harus mati. Mengikuti raungan dari Kaisar Qin, tiba-tiba banyak boneka perang turun dari atas dan lalu mengepung Ye Peng dari segala arah. Seketika Xuan Yu pun merasa bahwa ini benar-benar masalah karena semua boneka ini berada di ranah Kaisar Perang Puncak yang tentunya sangat sulit untuk bisa dihadapi. Kaisar Qin memberi perintah untuk membunuh Ye Peng. Segera para boneka perang itu pun melayangkan serangan mereka. Melihat itu, mutiara ilahi mistik didesak oleh Ye Peng dan seketika sebuah formasi yang disebut formasi jiwa langsung ditampilkan. Rantai-rantai berwarna emas muncul dari berbagai arah dan lalu menjerat para boneka perang itu. Ye Peng mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penelitian kepada boneka-bonekamu sebelum tiba di sini dan tentu saja Ye Peng telah menyiapkan tindakan pencegahan. Melihat Ye Peng menampilkan sebuah formasi, Kaisar Qin cukup terkejut. Walaupun begitu, dirinya masih sangat tenang dan segera jurus 1000 benang sutra pun dirilis olehnya. Benang-benang sutra itu sepertinya sangatlah tajam
dan berhasil memotong rantai emas itu menjadi hancur berkeping-keping. Kaisar Qin mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan teknik ini selama 100 tahun. Dan teknik pamungkas ini khusus dibuat olehnya untuk membunuh semua orang dari istana Dao Sembilan Surga. Pembunuhan benang langit, Ye Peng pun seketika terkurung di dalam benang-benang yang tak terhitung jumlahnya. Ye Peng menampilkan jubah berbulu merah yang langsung dikombinasikan dengan api abadi. Kaisar Qin yang melihat itu pun dirinya langsung terjun sendiri untuk memperkuat benang sutra miliknya. Ketika itu Ye Peng juga dapat melihat bahwa itu adalah batu pengunci jiwa. Tidak heran dengan batu pengunci jiwa itu, jiwa Kaisar Qin masih bisa hidup sampai sekarang. Tapi saat ini Kaisar Qin bahkan tidak memberikan sedikit pun bagi Ye Peng untuk bisa bernapas lega. Karena dirinya langsung mempersempit jangkauan dari ruang di dalam belenggu benang sutra miliknya. Segera Ye Peng merasa tercekik karena area di dalam benang sutra itu menjadi semakin menyempit. Memang sangat pantas sekali bagi seorang Ye Peng disebut sebagai jenius legendaris, karena di bawah gerakan mematikan ini Ye Peng malah akan menerobos dan boom. Seketika Ye Peng pun menerobos 2 tingkat secara berturut-turut. Dan itu juga tidak berhenti di situ saja, karena saat ini terobosan Ye Peng masih belum berhenti, dan itu malah terus-menerus meningkat. Tingkat 9, tingkat 10, tingkat 11, sampai pada akhirnya Ye Peng pun mencapai tingkat 12, yang bisa disebut bahwa sekarang Ye Peng telah menyentuh ranah Tongsuan legendaris. Tetapi hal itu juga langsung menarik hukuman guntur surgawi ganda yang langsung menyambar dari atas langit. Melihat ini, Kaisar Qin benar-benar tidak menyangka bahwa istana Dao Sembilan Surga masih memiliki kejeniusan yang sangat luar biasa seperti ini. Dan dia langsung kembali memperkecil area benang sutra miliknya. Namun sayang, di saat itu guntur surgawi telah menyambar dan langsung menghancurkan benang sutra. Sebelum kemudian Ye Peng menampilkan jurus bilas suci jiwa naga untuk memblokir hukuman guntur surgawi tersebut. Guntur surgawi dan jiwa naga itu pun bertabrakan, langsung membuat seluruh area di sana bergetar, sampai pada akhirnya guntur surgawi itu berhasil diblokir. Terlihat belenggu surgawi memenuhi tubuh Ye Peng dan menjeratnya. Namun hal baiknya melihat belenggu surgawi itu, Kaisar Qin pun langsung menyadari bahwa Ye Peng bukanlah orang dari istana Dao Sembilan Surga. Yang mana hal itu pun membuat permusuhan dirinya terhadap Ye Peng seketika menghilang. Tetapi Kaisar Qin harus mengakui bahwa Ye Peng ini jauh lebih jenius daripada yang dia kira. Karena bahkan belenggu surgawi itu lebih tebal daripada belenggu surgawi miliknya waktu dulu. Tetapi Kaisar Qin kembali bertanya-tanya karena Ye Peng bukanlah orang dari istana Dao Sembilan Surga. Lalu apa tujuan anak ini datang ke tempatnya? Ye Peng menjawab bahwa dia datang ke sini untuk mencari obat penawar korosi Pokdo. Mendengar korosi Pokdo, Kaisar Qin pun langsung berpikir dan lalu mengingat bahwa korosi Pokdo itu tidak ada penawarnya. Mendengar itu Ye Peng langsung bertanya dan dirinya ingin memastikan apakah benar-benar tidak ada penawar untuk korosi Pokdo. Kaisar Qin pun mengiyakannya. Dan hal itu pun membuat Ye Peng kehilangan harapannya dan lalu berbalik untuk pergi. Di saat itu Ye Peng tiba-tiba terpikirkan karena Kaisar Qin ini memiliki teknik jiwa yang cukup hebat. Dan jika Ye Peng dapat menggunakan teknik jiwa Kaisar Qin untuk memulihkan kekuatan jiwa Putri Taixu dan lalu memasukkannya ke dalam batu pengunci jiwa, maka hal itu dapat membuat Putri Taixu bisa hidup untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Ye Peng pun langsung mendatangi Kaisar Qin dan menawarkan bahwa dirinya dapat membantu Kaisar Qin untuk membunuh orang-orang dari istana Dao Sembilan Surga. Tetapi dengan syarat Kaisar Qin harus mengajari Ye Peng teknik pengukiran jiwa. Sementara saat ini di tempat lain terlihat Xiao Ming terus-menerus bertarung melawan boneka perang.
Xiao Ming benar-benar marah dan dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terjebak ke dalam tipuan Kaisar Qin. Di saat yang sama, Xiao Ming juga menyadari bahwa sebelumnya Ye Peng pasti sudah mengetahui tipuan ini. Dan juga jika melihat ke belakang dan setelah dipikir-pikir, tidak mungkin dirinya dapat membunuh Ye Peng semudah itu. 还有那小子叶枫。 Sementara saat ini, Qin Miaoyin dia juga nampak masih terus terjerat dalam pertarungan melawan boneka perang. Sebuah ide terlintas di benaknya, yang mana karena keterampilan rahasia boneka ini adalah milik keluarga Qin, maka seharusnya dirinya sebagai pewaris keluarga Qin harusnya juga dapat menggerakkan boneka tersebut. Jurus 1000 benang sutra dirilis oleh dirinya, dan ternyata itu benar-benar efektif. Dan dirinya berhasil mengendalikan boneka tersebut. Sampai kemudian sebuah lorong di bawah tanah pun terbuka. 如斯家文，这是 有意思。 Sementara di luar terlihat Bai Wuyo, dia baru sampai di sini. Dia lalu mengambil sebuah potongan tubuh dari boneka perang. Alhasil dirinya pun langsung menyadari bahwa Kaisar Qin memang masih hidup.